analisa solihah. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini bertemu kembali dengan Bu Monica di pelajaran apa? Bahasa Arab. Oh, tentu tidak analisa solihah. Pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Betul, kita akan belajar terkait bina ibadah. Oke, analisa solihah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan oleh Anda solihah. Yang pertama, Anda solihah harus mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua, sebelum dan sesudah pembelajaran harus membaca doa. Yang ketiga, Anda solihah harus menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir dengan tuntas. Dan yang keempat, analisa solihah harus mengumpulkan dan mengerjakan tugas tepat waktu, karena lebih cepat lebih baik, bukan? Baik, analisa solihah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Coba ayo angkat kedua tangannya dan kita mulai berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga ilmu yang akan kita dapatkan pada hari ini bisa barokah. Amin, Allahumma amin. Baik, analisa solihah, setelah pertemuan kemarin kita membahas terkait ketentuan sholat part 1, yang dimana kita sudah membahas terkait rukun sholat, sunnah sholat, syarat sah sholat, dan syarat wajib sholat. Nah, analisa solihah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait ketentuan sholat part 2. Nah, Bu Monik, di part 2 ini ada apa saja? Nah, analisa solihah, di ketentuan sholat part 2 ini kita akan membahas terkait hal-hal yang diperbolehkan dalam sholat, kemudian hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Yuk, mari kita simak bersama-sama analisa solihah. Yang pertama yang akan kita ketahui terkait hal-hal yang diperbolehkan ketika sholat. Di antaranya, yang pertama, membetulkan bacaan imam. Apabila imam lupa ayat tertentu, maka makmum boleh mengingatkannya. Yang kedua, bertasbih, membaca subhanallah bagi laki-laki atau bertepuk tangan bagi wanita apabila terjadi sesuatu hal, seperti ingin menegur imam yang lupa atau membimbing yang buta dan sebagainya. Yang ketiga, membunuh ular, kalajengking dan sebagainya. Yang keempat, mendorong orang yang melintas di hadapannya ketika sholat. Yang kelima, membalas dengan isyarat apabila ada yang mengajaknya bicara atau ada yang memberi salam kepadanya. Isyarat itu terkadang dengan tangan atau dengan anggukan kepala atau dengan jari. Yang keenam, menggendong bayi ketika sholat. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang artinya, dari Abu Qatadah Al-Ansyari berkata, aku melihat Nabi SAW mengimami sholat, sedangkan Umamah binti Abi Al-As, yaitu anak Zainab, putri Nabi SAW, berada di pundak beliau. Apabila beliau ruku, beliau meletakkannya, dan apabila beliau bangkit dari sujudnya, beliau kembalikan lagi Umamah itu ke pundak beliau. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, berjalan sedikit karena keperluan. Dan yang terakhir, melakukan gerakan ringan seperti membetulkan saf dengan mendorong seorang ke depan atau menariknya ke belakang, menggeser makmum dari kiri ke kanan, membetulkan pakaian, berdehem ketika perlu, menggaruk badan dengan tangan, atau meletakkan tangan ke mulut ketika menguap. Hal-hal yang diperbolehkan dalam sholat tersebut merujuk dari hadis Rasulullah SAW. Kemudian yang akan kita ketahui adalah hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat.
Nah, analisa solihah, makruh itu merupakan perbuatan yang jika ditinggalkan mendapat pahala, jika dilakukan tidak mendapat dosa, tapi sebaiknya tidak dilakukan. Nah, diantaranya 1. Menengadahkan pandangan ke atas. 2. Meletakkan tangan di pinggang. 3. Menoleh atau melirik terkecuali apabila diperlukan. Yang keempat, melakukan pekerjaan yang sia-sia serta segala yang membuat orang lalai dalam sholatnya atau menghilangkan kekhusyuan sholatnya. Yang kelima, menaikkan rambut yang terurai atau melipatkan lengan baju yang terulur. Yang keenam, menyapu kerikil yang ada di tempat sujud dengan tangan dan meratakan tanah lebih dari sekali. Yang ketujuh, mengulurkan pakaian sampai mengenai lantai dan menutup mulut tanpa alasan. Yang kedelapan, sholat di hadapan makanan. Yang kesembilan, sholat sambil menahan buang air kecil atau besar dan sebagainya yang mengganggu ketenangan hati. Dan yang terakhir, sholat ketika sudah terlalu mengantuk. Dan yang terakhir yang akan kita bahas di ketentuan sholat part 2 ini adalah tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Anda solihah, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan sholat yang kita lakukan batal. Di antaranya 1. Makan dan minum saat sholat. 2. Berbicara dengan sengaja bukan untuk kepentingan pelaksanaan sholat. Yang ketiga, meninggalkan salah satu rukun atau syarat sholat. Yang keempat, banyak melakukan gerakan di luar sholat. Yang kelima, tertawa sampai terbahak-bahak. Yang keenam, tidak berurutan dalam pelaksanaan sholat. Dan yang terakhir, kelupaan yang fatal seperti menambah sholat menjadi 2 kali lipat. Masya Allah, Alhamdulillah, tadi kita sudah membahas terkait hal-hal yang diperbolehkan dalam sholat, hal-hal yang dibarukan dalam sholat, dan hal-hal yang membuatkan sholat analisa solihah. Alhamdulillah ya, kita sekarang sudah lebih mengetahui terkait hal tersebut. Nah, analisa solihah, coba di sini ada yang tahu sholat itu ada berapa waktu? Ya, Masya Allah, betul sekali. Ada 5 waktu. Sholat wajib itu ada 5 waktu. Yang pertama waktu? Betul, subuh. Yang kedua? Zuhur. Yang ketiga? Asar. Oke, dan yang keempat? Maghrib. Oke, dan yang kelima? Isya. Oke, Masya Allah, betul sekali analisa solihah bahwasannya sholat itu ada 5 waktu. Nah, analisa solihah, sholat 5 waktu tersebut ditetapkan pada saat Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra Miraj. Wah, Masya Allah. Untuk tugasnya, silakan Anda solihah gambar waktu pelaksanaan sholat sebagai berikut. Ananda menggambarnya di buku tulis ya, diwarnai lebih baik, dan setelah selesai silakan difotokan dan kirim ke Google Classroom. Baik, Ananda solihah, untuk menutup pertemuan pada hari ini alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Coba ayo angkat kedua tangannya dan kita mulai berdoa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta Astagfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita dapatkan tadi bisa barokah. Amin, Allahumma amin. Baik, analisa solihah, sampai jumpa lagi dengan Bu Monika di pertemuan selanjutnya. Bu Monika tunggu ya tugas-tugasnya. Semangat selalu solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.